Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 13 Maret 2021. Memelihara hidup saleh. 2 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pernahkah Anda mengalami perasaan tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan karena masih sering jatuh bangun di dalam dosa? Perasaan ini dialami oleh banyak orang percaya. Ya, memelihara hidup saleh memang tidak mudah. Petrus menasihatkan tentang memelihara hidup saleh. Di dalam pengenalan akan Tuhan, orang percaya perlu belajar tentang kebajikan, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada sesama. Langkah menuju kehidupan yang saleh adalah dengan cara selalu mengejar kebaikan. Kejarlah kebaikan dengan penuh semangat dan terus berjuang melakukan kebenaran. Penguasaan diri juga hal yang penting untuk dilakukan, sebab sering kita jumpai justru mereka yang tahu doktrin dengan baik terjerumus dalam kesombongan, hawa nafsu, kepahitan, kemarahan, kecemburuan, kecurangan, dan sebagainya. Bukankah ini suatu ironi yang memalukan? Ketekunan juga hal yang penting untuk dimiliki. Ketekunan memampukan kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Melalui ketekunan, karakter yang baik akan terbentuk. Kehidupan yang saleh adalah kehidupan yang menghidupi karakter Allah. Orang seperti ini ditandai dengan ciri mengasihi, tidak congkak, tidak iri dan dengki. Terakhir, memiliki hidup yang penuh kasih. Komunitas yang baik akan terbentuk ketika ada kasih di dalamnya. Kristus tidak hanya mengajarkan kita mengasihi sesama, tetapi juga musuh-musuh kita. Lukas pasal 6 ayat 27-35. Ingat, tanpa kasih hanya ada kehancuran. Inilah sederetan kualitas yang perlu ada dalam menjalani kehidupan iman Kristen kita. Dengan memiliki hidup yang saleh, kita akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar. Berdoalah kepada Tuhan dan teruslah bertumbuh saleh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.